Halo teman-teman semua, saya Hilmi Akmal Firdaus, mahasiswa S1 Manajemen Universitas Jember. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem kurs mata uang dalam mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Baik, jadi dalam sistem kurs mata uang dibagi menjadi 5. Yang pertama fixed exchange rate, kemudian floating exchange rate, ketiga paid exchange rate, keempat crawling pegs, kelima basket of currencies. Untuk yang pertama fixed exchange rate. Dalam sistem ini suatu negara mengumumkan suatu kurs tertentu atas nama uangnya dan menjaga kurs ini dengan menyetujui untuk menjual atau membeli falas dalam jumlah tidak terbatas pada kurs tersebut. Kurs biasanya tetap atau diperbolehkan berfluktuasi dalam batas yang sangat sempit. Kemudian floating exchange rate. Jadi di dalam floating exchange rate ini dibagi menjadi 2. Floating exchange rate atau sistem kurs mengambang. Sistem ini ditentukan oleh mekanisme pasar dengan atau tanpa upaya stabilisasi oleh otoritas moneter. Di dalam sistem kurs mengambang dikenal 2 macam kurs mengambang. Yang pertama mengambang bebas atau murni, di mana kurs mata uang ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar tanpa ada campur tangan pemerintah. Sistem ini sering disebut clean floating exchange rate. Di dalam sistem ini cadangan devisa tidak diperlukan karena otoritas moneter tidak berupaya untuk menetapkan atau memanipulasi kurs. Kemudian yang kedua, mengambang terkendali atau managed or dirty floating exchange rate, di mana otoritas moneter berperan aktif dalam menstabilkan kurs pada tingkat tertentu. Oleh karena itu, cadangan devisa biasanya dibutuhkan karena otoritas moneter perlu membeli atau menjual valuta asing untuk memengaruhi pergerakan kurs. Ketiga, pegged exchange rate atau sistem kurs tertambat. Dalam sistem ini, suatu negara mengkaitkan nilai mata uangnya dengan suatu mata uang negara lain atau sekelompok mata uang yang biasanya merupakan mata uang negara partner dagang yang utama menambatkan ke suatu mata uang. Berarti, nilai mata uang tersebut bergerak mengikuti mata uang yang menjadi tambatannya. Jadi sebenarnya mata uang yang ditambatkan tidak mengalami fluktuasi, tetapi hanya berfluktuasi terhadap mata uang lain mengikuti mata uang yang menjadi tambatannya. Kemudian yang keempat, crawling peg atau sistem kurs tertambat merangkak. Dalam sistem ini, suatu negara melakukan sedikit perubahan dalam nilai mata uangnya secara periodik dengan tujuan untuk bergerak menuju nilai tertentu pada rentang waktu tertentu. Keuntungan utama sistem ini adalah suatu negara dapat mengatur penyesuaian kursnya dalam periode yang lebih lama dibanding sistem kurs tertambat. Oleh karena itu, sistem ini dapat menghindari kejutan-kejutan terhadap perekonomian akibat revaluasi atau devaluasi yang tiba-tiba dan tajam. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, basket of currencies. Banyak negara, terutama negara sedang berkembang, menetapkan nilai mata uangnya berdasarkan sekeranjang mata uang. Keuntungan dari sistem ini adalah menawarkan stabilitas mata uang suatu negara karena pergerakan mata uang disebar dalam sekeranjang mata uang. Seleksi mata uang yang dimasukkan dalam keranjang umumnya ditentukan oleh peranannya dalam membiayai perdagangan negara tertentu. Mata uang yang berlainan diberi bobot yang berbeda tergantung peran relatifnya terhadap negara tersebut. Jadi, sekeranjang mata uang bagi suatu negara dapat terdiri dari beberapa mata uang yang berbeda dan dengan bobot yang berbeda pula. Oke, jadi tadi adalah 5 sistem kurs mata uang. Kemudian saya lanjutkan mengenai sejarah perkembangan kebijakan nilai tukar di Indonesia. Jadi negara Indonesia sejak tahun 1970 menerapkan 3 sistem nilai tukar. Yang pertama sistem kurs tetap. Jadi ini dimulai dari tahun 1970 sampai 1977. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1964, Indonesia menganut sistem nilai tukar tetap kurs resmi dengan nilai 250 per US dollar. 250 rupiah per US dollar. Sementara kurs uang lainnya dihitung berdasarkan nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Untuk menjaga kestabilan nilai tukar pada tingkat yang ditetapkan, Bank Indonesia melakukan intervensi aktif di pasar valuta asing. Kemudian lanjut yang kedua, memasuki sistem mengambang terkendali. Ini dimulai pada tahun 1977 sampai Juli 1977. Pada masa ini, nilai tukar rupiah didasarkan pada sistem sekeranjang mata uang atau basket of currencies. Kebijakan ini diterapkan bersama dengan dilakukannya devaluasi
rupiah pada tahun 1978. Dengan sistem ini, pemerintah menetapkan kurs indikasi atau pembatas dan membiarkan kurs bergerak di pasar dengan spread tertentu. Pemerintah hanya melakukan intervensi bila kurs bergejolak melebihi batas atas atau batas bawah dari spread. Kemudian yang ketiga, sistem kurs mengabang. Ini dimulai dari tahun 1997, tepatnya pada tanggal 14 Agustus dan sampai sekarang. Jadi nilai tukar rupiah terhadap US dollar semakin melemah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mengamankan cadangan devisa yang terus berkurang, maka pemerintah memutuskan untuk menghapus rentang intervensi atau sistem nilai tukar mengabang terkendali dan mulai menganut sistem nilai tukar mengabang bebas atau free floating exchange rate. Nah, itu terjadi pada tanggal 14 Agustus 1997. Penghapusan rentang intervensi ini juga dimaksudkan untuk mengurangi kegiatan intervensi pemerintah terhadap rupiah dan memantapkan pelaksanaan kebijakan moneter dalam negeri. Oke, untuk bahasan selanjutnya yaitu risiko fluktuasi kurs valuta asing. Jadi, transaksi antar negara senantiasa melibatkan peristiwa pertukaran mata uang antar negara, paling tidak antara mata uang asing dengan mata uang domestik atau dalam negeri, sebagai hasil dari operasional perusahaan. Bagi perusahaan, persoalan timbul ketika harus mengkonversi mata uang domestik ke dalam mata uang asing untuk kepentingan pembayaran ke negara lain, atau mengonversi mata uang asing ke dalam mata uang domestik ketika menerima pembayaran dari negara lain. Pada saat konversi mata uang tersebut, pelaku transaksi menghadapi risiko fluktuasi kurs valuta asing. Kurs valuta asing yang merupakan nilai mata uang suatu negara relatif terhadap mata uang negara lain bersifat sangat dinamis. Dinamika kurs antar mata uang tersebut yang jika tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan risiko kerugian bagi perusahaan. Nah, sebagai contoh, perusahaan membeli bahan baku dari Jepang senilai JPY 1 juta atau 1 juta yen dengan jatuh tempo pembayaran 1 bulan yang akan datang. Pada saat transaksi terjadi kurs yang berlaku IDR JPY sebesar 125, sehingga nilai transaksi dalam mata uang domestik adalah 125 juta. Ketika jatuh tempo pembayaran, nilai mata uang yen terapresiasi atau menguat terhadap rupiah menjadi IDR JPY sebesar 130. Dengan menguatnya JPY tersebut, maka nilai yang harus dibayar oleh perusahaan bukan lagi 125 juta tadi, melainkan bertambah menjadi 130 juta. Dengan demikian, beban kewajiban utang perusahaan bertambah bukan karena faktor operasional, melainkan disebabkan perubahan kurs mata uang yang bersifat non-operasional. Inilah yang disebut dengan risiko fluktuasi kurs valuta asing. Nah, contoh tersebut adalah risiko fluktuasi kurs yang terjadi pada transaksi pembayaran kas dalam bentuk valuta asing. Risiko yang sama juga bisa terjadi pada transaksi yang menyebabkan penerimaan kas dalam bentuk valuta asing. Persoalan dinamika kurs merupakan potensi risiko yang dihadapi perusahaan yang melekat pada transaksi antar negara. Risiko kurs valuta asing bersifat tak terbatas, artinya perusahaan bisa menderita kerugian yang diakibatkan fluktuasi kurs dengan jumlah yang tak terbatas bergantung besarnya perbedaan atau perubahan kurs yang terjadi. Sebaliknya, fluktuasi kurs valuta asing juga memberikan kemungkinan perusahaan memperoleh keuntungan. Namun perusahaan pada dasarnya fokus kepada keuntungan atau kerugian operasional, bukan keuntungan dan kerugian dari fluktuasi kurs. Risiko fluktuasi kurs valuta asing ini bisa menimbulkan persoalan serius bagi keuangan perusahaan. Setiap transaksi yang dilakukan antar negara menyebabkan terjadinya arus penerimaan atau pembayaran kas akan terpapar terhadap risiko dinamika atau fluktuasi kurs valuta asing atau disebut exchange rate risk exposure. Risiko kurs valuta asing ini harus diminimalisir, salah satunya melalui tindakan lindung nilai. Terkait tindakan lindung nilai nanti akan dijelaskan di video selanjutnya. Baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah melihat video saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.